Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama menghaturkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita dapat melakukan kewajiban ibadah Ramadan, ibadah puasa pada saat ini. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minadz-dzulumati ilan nur, dari alam kegelapan kepada alam cahaya dengan wasilah agama Islam. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita mencari nafkah sehari-hari, kita harus berusaha agar selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan dengan hal ini, keterkaitan dengan ikhtiar yang kita lakukan agar supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abul Laith Samarkindi di dalam kitabnya Tambilul Ghafilin, beliau berkata, man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban fa'alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Barang siapa yang ingin agar pencahariannya menghasilkan sesuatu yang baik, bersih dan suci, maka wajib baginya untuk berhati-hati di dalam 5 perkara. Sekali lagi, barang siapa yang ingin pencahariannya menghasilkan sesuatu yang baik, bersih dan suci, maka wajib baginya untuk berhati-hati di dalam 5 perkara. Yang pertama adalah alla yu'akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi wala yudkhilan naqsa fiha. Janganlah seseorang itu menunda kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala hanya karena usaha duniawi, apalagi sampai mengurangi dari kewajiban-kewajiban itu. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kita mencari nafkah, janganlah sekali-kali kita mengabaikan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, di mana pada saat itu dikumandangkan suara azan untuk melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat, maka kita seyogyanya untuk segera menghentikan aktivitas kita langsung kita melakukan sholat, yang mana sholat itu adalah sebuah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat beliau yang kedua adalah la yu'ti ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Janganlah kita menyakiti hati seorang hamba Allah hanya lantaran mengejar kepentingan usaha duniawi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kita bekerja, di dalam kita mencari nafkah,
Janganlah sekali-kali kita sampai menyakiti sesama kita, menyakiti saudara-saudara kita hanya urusan di dalam pekerjaan. Karena urusan pekerjaan kita sampai hati menyingkirkan saudara-saudara kita yang lain. Karena kepentingan pekerjaan kita sampai hati menyingkirkan saudara-saudara kita di dalam satu profesi. Jangan sampai. Sekali lagi, jangan menyakiti hati seorang hamba hanya lantaran mengejar kepentingan usaha duniawi. Nasihat beliau yang ketiga adalah ayyak sudah bikasbihi istighfafan li nafsihi wa li ayalihi wa la yaksuda bihil jam'a wal kathrata. Mencari penghidupan hanya untuk dirinya dan keluarganya, dan tidak memperdulikan tetangga dan orang lain, dan berusaha untuk menumpuk harta benda. Hal yang demikian itu sangat-sangat dicela oleh Islam. Sebab orang yang hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya tanpa menghiraukan kepentingan umat, berarti ia telah menjauhi persatuan dan persatuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan lupa, di sebagian harta yang kita peroleh itu ada hak-hak orang lain. Untuk itu, janganlah kita hanya menumpuk dan menumpuk harta benda, akan tetapi mengabaikan hak-hak orang lain. Hal yang seperti ini sangat-sangat dicela oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nasihat beliau yang keempat adalah alla yajhada nafsahu fil kasbi jiddan. Janganlah terlalu berlebihan di dalam mengejar usaha duniawi. Sekali lagi, janganlah terlalu kita berlebihan di dalam mengejar usaha duniawi. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kita bekerja, di dalam kita berikhtiar, kalau kita sampai terlalu berlebihan, akhirnya kita lupa akan waktu. Siang digunakan untuk malam, malam digunakan untuk siang, hanya untuk urusan duniawi, atau hanya untuk bekerja mencari urusan-urusan duniawi. Hal yang seperti ini tidak baik dan sangat-sangat dicela oleh agama kita, yaitu agama Islam. Karena kalau kita sudah lupa waktu, jangankan lupa waktu, jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada waktu yang berhubungan langsung dengan diri kita sendiri, kita sudah lupa. Mau kaum muslimin rahimakumullah. Nasihat beliau yang kelima adalah alla yaro rizqahu minal kasbi wa yaro rizqa minallahi ta'ala wal kasbu sababan. Janganlah engkau menganggap atau janganlah menganggap bahwa rezeki yang ia dapat adalah semata-mata karena usahanya sendiri, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, janganlah menganggap bahwa rezeki yang ia dapat adalah semata-mata karena usahanya sendiri, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Seberapapun usaha yang kita lakukan, seberapapun ikhtiar yang kita lakukan, kalau Allah tidak mengizinkan, maka kita tidak akan memperoleh apa yang kita inginkan. Untuk itu, janganlah kita menganggap atau beranggapan bahwa rizki yang kita dapat, bahwa apapun yang telah kita dapat itu semata-mata hanya karena ikhtiar kita, hanya karena usaha kita. Padahal apapun yang telah kita dapat, apapun yang telah kita peroleh, itu semata-mata hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha, ikhtiar yang kita lakukan itu hanya sebagai wasilah
untuk mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sekiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini apabila dapat kita lakukan, apabila kita dapat amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah apa yang kita kerjakan, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita aktivitaskan di dalam kehidupan sehari-hari ini, insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, dalam kesempatan yang mulia ini kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada untuk menyalurkan zakat fitrah dan zakat mal kita di Lazisnu Kabupaten Pacitan. Sekali lagi, dalam kesempatan yang mulia ini saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada untuk menyalurkan zakat fitrah dan zakat mal kita di Lazisnu Kabupaten Pacitan. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.